Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilan Nuryanti dengan NIM B.22.06.035, program studi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Megawahana Palopo. Nah, di sini video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Fisiologi Kehamilan Persalinan Nifas dan Bayi Baru Lahir oleh dosen pengampu Ibu Susianti SST MKep. Nah, di sini saya akan membahas tentang kontraksi persalinan. Bagaimana sih pembahasannya? Mari kita simak. Baik, jadi kontraksi adalah salah satu tanda-tanda ibu hamil akan melahirkan buah hatinya selain air ketuban yang pecah dan juga pembukaan lahiran. Nah, rasa sakit saat kontraksi mirip seperti otot-otot perut yang mengincang lalu mengendur secara berulang-ulang. Namun, kontraksi ini bisa terjadi selama masa kehamilan dan belum tentu sebagai tanda akan melahirkan. Nah, terdapat beberapa jenis kontraksi selama masa kehamilan yang terkadang membuat perempuan pada kehamilan pertamanya sering merasa bingung. Jadi apa sih tanda-tandanya? Yaitu yang pertama, salah satunya adalah kontraksi palsu atau Braxton Hicks. Nah, kontraksi palsu ini normal terjadi, bahkan menjadi cara tubuh untuk mempersiapkan otot-otot rahim saat menghadapi persalinan nantinya. Nah, berbeda dengan kontraksi palsu, tanda-tanda kontraksi jelang melahirkan ini akan terasa lebih lama dan juga tentunya lebih kuat. Ini dikarenakan otot-otot menegang dengan rasa nyeri yang semakin meningkat. Nah, bagaimana sih tanda umumnya? Tanda umum kontraksi itu diantaranya yang pertama, mirip dengan kram ketika menstruasi meski lebih parah tingkat sakitnya. Yang kedua, seperti perut kembung atau bega yang membuat tidak nyaman. Yang ketiga, bagian perut terasa keras dan panggul seperti ditekan sehingga membuat tidak nyaman. Yang keempat, rasa sakit semakin berat seiring berjalannya waktu mendekati persalinan. Nah, jenis pola kontraksi melahirkan itu, sebelum melahirkan, ada jenis-jenis pola kontraksi yang sering terjadi, antaranya yang pertama itu pola kontraksi yang teratur. Nah, pola kontraksi yang teratur ini adalah tanda persalinan yang sebentar lagi. Ini terjadi saat durasi dan frekuensinya sudah mapan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya nih, kontraksi terjadi setiap 5 menit sekali dengan rasa kontraksinya itu 1 menit. Nah, yang kedua, ada pola kontraksi yang tidak teratur. Nah, kontraksi terjadi tidak dapat diprediksi. Kontraksi tidak teratur dan tidak menimbulkan rasa nyeri ini adalah berarti kontraksi palsu dan tidak atau bukan menjadi tanda-tanda jelangnya akan persalinan. Nah, yang ketiga, ada pola kontraksi berkembang. Saat mendekati persalinan, durasi kontraksi akan semakin lama dan terasa kuat pada rahim. Kontraksi berkembang ini terjadi lebih lama dan frekuensinya itu semakin sering. Jadi lebih lama dan juga semakin sering. Kondisi ini baik karena sebagai tanda ada kemajuan saat akan melahirkan atau saat akan melahirkan tadi. Oke, lanjut ke pola kontraksi tidak berkembang. Nah, kontraksi ini sama sekali tidak ada tanda-tanda yang semakin kuat, lama, dan juga semakin sering seperti seharusnya. Ini ditandai dengan serviks yang tidak mengalami pembukaan. Oke, jadi kapan sih harus ke rumah sakit? Nah, harus ke rumah sakit itu jika kontraksi terasa selama 1 menit dengan jarak terjadinya itu setiap 5 menit sekali dan pola teratur berlanjut selama 1 jam. Maka disarankan segera pergi ke rumah sakit terdekat, apalagi ditambah dengan beberapa gejala seperti yang pertama itu ketuban sudah pecah, terus yang kedua itu adanya pendarahan, yang ketiga itu demam ataupun menggigil menjelang persalinan, terus yang keempat itu ada rasa nyeri yang hebat, jadi disertai dengan rasa nyeri yang teramat hebat. Jadi berikut adalah tips untuk mengurangi rasa sakit menjelang kontraksi saat akan ingin melahirkan. Yang pertama itu, alihkan rasa sakit dengan cara melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti menonton, mendengarkan musik, duduk di breathing ball atau balon untuk ibu akan melahirkan, atau berjalan-jalan ringan. Lalu, yang kedua, bisa dengan sugesti diri sendiri agar pikiran ini tenang. Bayangkan kebahagiaan saat akan menyambut buah hati nantinya. Lalu yang ketiga, tidur untuk menyiapkan tenaga dalam proses persalinan. Lalu yang terakhir ada mengatur pernapasan agar lebih tenang dan mengontrol rasa sakit. Lalu lanjut, melakukan pijatan di lengan, kaki, dan juga punggung bagian bawah. Bisa meminta bantuan kepada pasangan dan juga kepada orang-orang terdekat lainnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.